Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Kurniawan ZA, NIM 16323002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang yaitu di proyek Depo LRT Jabodebek Bekasi. Proyek LRT. Proyek Lintas Rel Terpadu Jabodebek atau disingkat LRT Jabodebek adalah sebuah sistem angkutan ringan dan kereta api ringan yang direncanakan akan dibangun di Jakarta dan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Bogor. Proyek Depo LRT pastinya memiliki manfaat baik di bidang transportasi maupun di bidang perekonomian. Adapun beberapa manfaat dari proyek Depo LRT adalah yang pertama, mengurangi kemacetan yang ada di daerah Jabodebek. Yang kedua, adanya stasiun juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar. Yang ketiga, supaya masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke LRT sehingga kepadatan di jalan tol berkurang. Selanjutnya, deskripsi produk proyek. Depo LRT merupakan tempat pemberhentian akhir, pusat kontrol, perbaikan, dan perawatan kereta pada serangkaian proyek LRT Jabodebek. Adapun data teknis dari proyek Depo LRT adalah sebagai berikut. Yang pertama, akses ke depo. Panjang lintasannya 416 meter kuadrat. Jumlah titik porpel itu 96 titik. Jumlah pilcap 19 unit. Per head atau portal 19 pier atau 10 head portal. BQ 19 span. U-Sepet girder 15 span. Akses depo. Luas area depo 12,222 hektar. Jenis struktur itu slab on pile. Jumlah titik tiang pancang 8.119 titik. Luas slab 105,046 meter kuadrat. Light Maintenance Building atau gedung perawatan seluas 8.315,641 meter kuadrat. Fixed Installation Building atau bangunan instalasi building yaitu seluas 2.304,152 meter kuadrat. Serving area building seluas 10,420 meter kuadrat. On-floor well letter building seluas 693,532 meter kuadrat. Administration building sebesar 1.000 meter kuadrat. OCC building seluas 1.306,789 meter kuadrat. Selanjutnya itu biaya proyek. Mengutip keterangan LRT Jabodebek, seperti dikutip dari situs resmi perusahaan, pembangunan prasarana dan sarana LRT Jabodebek mencakup 3 lingkup pekerjaan. Di antaranya adalah pekerjaan jalur, pekerjaan stasiun, depo, dan OCC. OCC, Operational Control Center, yang berfungsi sebagai ruang yang mengontrol kereta, pemantauan kereta, pengaturan, penjadwalan kereta, serta pekerjaan fasilitas operasi dan track work. Dari ketiga lingkup pekerjaan ini, total biaya proyek LRT Jabodebek mencapai 20,752 triliun atau sebesar 467,08 miliar dengan perkiraan rincian
Yang pertama, jalur LRT Jabodebek sekitar 10 triliun. Stasiun sekitar sebesar 3,71 triliun. Fasilitas operasi dan track work sebesar 6,55 triliun. Selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan proyek depo LRT ini terbagi atas beberapa pelaksanaan diantaranya. Pertama, pondasi dengan berpel. Kedua, galian. Ketiga, stakework atau survei. Yang keempat, pilcap. Yang kelima, shoring. Yang keenam, backcasting. Yang ketujuh, pembersihan. Yang kedelapan, pengecoran. Kita akan membahas pondasi dengan berpel. Pondasi dengan berpel. Pondasi berpel adalah pondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah pada awal pengerjaannya. Metode pelaksanaan pekerjaan berpel, prosedur urutan pekerjaan berpel. Yang pertama itu marking dan setting out berpel. Itu menandai dan mengatur posisi berpel. Yang kedua, pemasangan casing temporary, yaitu pemasangan casing sementara. Ketiga, cleaning atau pembersihan. Yang keempat, measuring tapel, pengecekan kedalaman dasar pengeboran. Yang kelima, reinforcement steel check atau baja tulangan. Yang keenam, setting tremie pipe, pengaturan pipa tremie. Yang terakhir, casing atau pengecoran. Masuk kita pada bagian kedua yaitu galian. Pekerjaan galian tanah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada gambar. Kontraktor harus menjaga supaya tanah di bawah dasar elevasi seperti pada gambar rencana atau ditentukan oleh pengawas. Metode galian tanah yaitu skedul galian. Yang kedua, arah galian. Yang ketiga, pekerjaan galian tanah. Yang keempat, pembuangan galian. Stack out atau survei. Pemetokan adalah menu pengukuran yang digunakan untuk menentukan lokasi koordinat titik di suatu lapangan. Prinsipnya adalah kalau pengambilan data di lapangan kita mengukur koordinat titik dari lapangan, sedangkan stock out adalah pengambilan koordinat ke lapangan. Metode pelaksanaan stack out adalah yang pertama, memasukkan data koordinat pada pengukuran. Yang kedua, stack out data koordinat yang sudah dimasukkan ke alat. Yang keempat itu pilcap. Pilcap merupakan elemen struktural yang berfungsi untuk menyebarkan beban dari kolom ke tiang. Metode pelaksanaan pilcap. Yang pertama, persiapan pilcap. Yang kedua, pekerjaan galian. Yang ketiga, pekerjaan potongan kepada kepala berpel. Yang keempat, pekerjaan urung pasir, lantai kerja, dan backcasting. Yang kelima, pekerjaan penulangan pilcap. Yang keenam, pekerjaan pengecoran. Yang kelima yaitu shoring. Shoring adalah satu rangkaian dalam proses pengecoran. Karena shoring inilah yang digunakan untuk menyangga beton setelah formwork atau backcasting dibongkar untuk dapat dipasangkan pada lantai berikutnya. Yang keenam, backcasting. Backcasting adalah cetakan sementara yang digunakan untuk menahan beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Bagian dalam backcasting tersebut dilumuri dengan mold oil yang bersifat sebagai relief agent untuk memudahkan dalam pelepasan backcasting supaya tidak lengket. Yang ketujuh yaitu pembersihan. Pekerjaan pembersihan merupakan bagian dari pekerjaan struktural. Pekerjaan memegang peranan penting dalam aspek kualitas pelaksanaan mengingat fungsi besi tulangan yang penting dalam kekuatan suatu bangunan. Metode pekerjaan pembersihan yaitu pengadaan material besi tulangan. Yang kedua, penyimpanan material besi tulangan.
Yang ketiga, pemotongan dan pembongkaran besi tulangan. Yang keempat, pemasangan besi tulangan pada elemen struktural. Yang kelima, pengecekan tulangan. Yang berikutnya yaitu pengecoran. Proses pengecoran ini cukup panjang. Yang pertama, persiapan lahan pengecoran. Yang kedua, pembentukan tim dalam pelaksanaan pengecoran. Yang ketiga, proses pelaksanaan pengecoran. Dan langkah-langkah dari proses pengecoran adalah pertama, pemberitahuan TM atau truk mixer. Yang kedua, waktu TM datang, doket atau tiket diterima oleh pihak logistik. Sebelum masuk ke konvek pom, bila diperlukan dilakukan uji selam terlebih dahulu. Kemudian pengambilan gambar sampel beton untuk diuji lab. Kemudian itu terakhir dilakukannya proses pengecoran. Dilakukan pemadatan dengan menggunakan vibrator. Apabila terjadi hujan, maka beton akan dilindungi dengan terpal. Keesokan harinya dilakukan kuring, yang kemudian ditutup dengan got tekstil. Temuan menarik. Pada saat melakukan kegiatan PLI di proyek Depo LRT Bekasi, yang menarik bagi penulis yaitu pertama, lem beton. Pada proyek Depo LRT Jabodebek yang digunakan untuk melakukan proses perekatan serta penyambungan beton yang pengecorannya tidak bisa selesai sekaligus sehingga pertemuan antara beton yang lama dan beton yang baru rawan akan terjadi patah atau crack. Cara aplikasi lem beton untuk beberapa fungsinya sebagai perekat beton untuk menyatukan cor lama dan baru. Yang pertama itu bersihkan permukaan cor beton lama yang akan dituangkan atau diolesi lem. Yang kedua, oleskan lem beton pada permukaan beton atau besi sampai merata dengan dituangkan langsung atau dikuas. Yang ketiga, setelah itu tunggu selama kurang lebih 3 menit sampai lem lengket pada saat kita sentuh. Lalu baru kita lakukan pengecoran beton yang baru. Yang kedua itu penggunaan vibrator. Vibrator eksternal yaitu pemadatan dilakukan dengan pemberian getaran dari bagian luar beton. Jadi vibrator ini tidak perlu dimasukkan ke dalam adukan beton, melainkan hanya di luar saja, yaitu di luar bekesting beton dan mendorong udara yang terjebak di dalam beton agar bisa keluar dan beton akan menjadi lebih padat. Yang berikutnya itu struktur organisasi. Inilah struktur organisasi cat Depo LRT Jatimulya dan saya ditempatkan di ADM Control Reporting DMS, itu di bawah pimpinan Hilman Zafiri. Berdasarkan struktur organisasi di PT ADM Karya Tbk, penulisan ditemukan di bagian Conventional Manager, di bagian ADM Control, Reporting, dan DMS, yang dimana penulis diberi pengetahuan lapangan mengenai struktural bahan, menghitung volume pembesian, balok, kolom, slope, bekesting, volume beton yang digunakan.
Lebih tepatnya, saya ditempatkan di bagian QS atau Quantity Surveying. Sejatinya, QS ini mempunyai tugas menghitung volume semua elemen struktur yang ada pada bangunan gedung OCC. Yang pertama itu pilcap. Pilcap tersusun atas tulangan baja berdiameter 16 mm, 19 mm, dan 25 mm yang berbentuk suatu bidang dengan ketebalan 50 mm. Yang kedua, kolom. Kolom adalah komponen struktural bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak dipotong paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Yang ketiga yaitu balok. Balok adalah struktur melintang yang memotong beban horizontal. Balok dalam bangunan sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap gaya ke samping. Fungsinya balok adalah bagian dari struktural sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penumpang. Yaitu plat. Yang dimaksud dengan plat beton bertulang yaitu struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya horizontal dan beban yang bekerja tegak lurus pada struktur tersebut. Ketebalan bidang plat ini relatif sangat kecil apabila dibandingkan dengan bentang panjang atau lebar bidangnya. Tiga, perhitungan volume elemen struktural. Yang pertama itu berpel. Ini adalah gambar di mana saat pengecekan pembesian. Dan ini melihat gambar pembesian dan slab pada gedung OCC lantai 1. Perhitungan volume elemen struktur. Pada bagian tim, tugas utama dari QS itu menghitung jumlah volume beton, backcasting, dan besi pada elemen struktur yang ada pada gedung OCC depo LRT. Yang pertama itu berpel. Adapun beberapa tipe berpel yang digunakan pada bangunan OCC adalah sebagai berikut. Perhitungan volume elemen struktur. Yang pertama itu berpel. Di sini tipe berpel ini lumayan banyak, yaitu P1A, P1 dan P1B, P2, P3, P4, P5, P6, P6A, P7, P8, dan P9. Diameternya semuanya sama, tingginya berbeda. Selimut pada berpel ini semuanya sama. Jumlahnya sangat jauh perbedaan. Jumlah pilcap, jumlah berpel itu berbeda. Hasilnya itu perhitungan volume beton. Volume beton itu Pi R kuadrat dikali D, D tinggi, dikali G sama dengan jumlah berpel, dikali jumlah pilcap. Sedangkan untuk volume besi yaitu L akar kuadrat H Pi H per H1D kuadrat ditambah H kuadrat, di mana L sama dengan panjang besi spiral, H sama dengan tinggi atau panjang berpel, H1 sama dengan jarak antar begel, D sama dengan keliling lingkaran begel, Pi yaitu 3,14 atau 22,7. Berikut itu pilcap. Tipe pilcap dan berpel hampir sama, itu bisa dibilang sama persis. Panjang berbeda-beda, lebar, tinggi, jumlah pilcap,
Itu yang kemudian volume beton. Cara mencari volume beton pada pelkep itu panjang dikali lebar dikali tinggi dikali jumlah. Sedangkan untuk volume casting itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar dikali tinggi dikali jumlah. Berikutnya itu kolom. Tipe kolom di sini ada 3, yaitu K0, K1, dan K3. Dimensi kolom, panjang kolom, lebar, jumlah kolom. Cara mencari volume beton pada kolom itu panjang dikali tinggi dikali jumlah. Untuk volume bekisting dan volume besi yaitu berat besi per meter dikali jumlah tulangan. Kemudian balok. Tipe balok ada pertama B0, B1, B2, B3, B7, BK0, BK1, BK2, dan BK3. Kemudian itu dimensi balok, jumlah balok, volume beton pada balok, yaitu panjang kali tinggi kali jumlah untuk mencari volume beton pada balok. Untuk mencari volume bekisting yaitu luas area yang akan dikasih bekisting ataupun triplek ditambah 2 sisi samping. Kalau sudah luas triplek biasanya itu 2,976 meter kuadrat. Jadi luas yang akan kita beri bekisting tersebut dibagi dengan luas satu lembar triplek, maka akan dihasilkan jumlah atau volume triplek bekisting yang akan digunakan. Selanjutnya volume besi pada balok itu berat balok per meter dikali jumlah jumlah berat besi per meter dikali jumlah tulangan. Yang terakhir itu plat. Di gedung OCC ini di lantai 1 hanya menggunakan satu tipe plat, yaitu tipe S3, tipe plat 0,40, jumlahnya 150. Volume beton panjang dikali lebar dikali tinggi untuk volume beton. Kalau untuk volume casting di panjang dikali tinggi dikali 2, dan terusnya untuk volume besi itu berat per meter dikali jumlah. Satuan-satuan dimensi itu untuk beton meter kubik, satuan volume casting meter kuadrat, dan satuan volume besi itu kilogram.